Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Margareta Amalia dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktek pengalaman lapangan gelombang 1 2021 yang sudah saya laksanakan pada tanggal 18 Januari sampai 26 Februari 2021 secara mandiri di daerahnya masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Praktek pengalaman lapangan tahun 2021 ini berbeda dengan praktek pengalaman lapangan sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat praktek pengalaman lapangan dilakukan dengan cara observasi atau wawancara di desa atau di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan praktek pengalaman lapangan yang saya lakukan di BMT Lantasir Koperasi Syariah di Jalan Mauni nomor 108B, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berdirinya sejarah BMT Lantasir Koperasi Syariah. Stay tune ya. Berdirinya BMT Lantasir Jawa Timur bermula dari digelarnya seminar internasional mengenai perbankan syariah yang diselenggarakan di Stein Kediri yang dilaksanakan pada awal tahun 2009 dengan mendatangkan pembicara dari dalam maupun luar negeri khususnya dari Malaysia. Pasca seminar tersebut muncul gagasan dari beberapa orang yaitu Bapak Haryanto Hendarto, Sulistiawahono, Haji Sunardi Setiawati, dan Yudi Erwanto yang ikut dalam seminar internasional tergugah untuk menjalankan konsep ekonomi syariah dalam kelompok kecil, dan dalam kelompok kecil ini merupakan embrio dari cikal bakal dari lahirnya BMT Lantasir. Dengan keteguhan hati, tepatnya pada bulan April 2009, kelompok kecil tersebut mengadakan pertemuan yang terdiri dari 30 orang guna melakukan kajian mengenai lembaga keuangan syariah. Dari hasil pertemuan tersebut telah melahirkan kesepakatan bersama untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang kemudian diberi nama Lantasir dengan harapan memudahkan segala urusan anggota, bisa menyebar di muka bumi, dan menjadi wahana yang barokah, manfaat, dan maslahah. BMT Lantasir secara informal berdiri pada tanggal 22 Juli 2009 yang berkedudukan di Jalan Mauni nomor 96, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri. Dan sebagai kantor pertama BMT Lantasir dan kemudian disahkan oleh atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur. BMT Lantasir mempunyai badan hukum koperasi dengan nomor 5181-BH Romawi 10 Romawi 7 Romawi 1 1/96-03-29 pada bulan Juli 2010 dengan alasan tertentu kantor BM Lantasir pindah kedudukan di Jalan Mauni nomor 108B, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri. Dalam beroperasi, BMT Lantasir Koperasi Syariah menjalankannya berdasarkan visi dan misi lembaganya, yaitu sebagai berikut. Visi yang dicapai BMT Lantasir fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kelebihan dan berjuang untuk menjadi yang lebih baik, pelayanan prima, cepat, mudah, dan barokah. Misi ikut serta dalam membangun bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Adapun struktur organisasi BMT Lantasir Koperasi Syariah yaitu manajer Sulistiawahono Sarjana AG, bidang operasional dan administrasi Eva Syadiah,
Bidang pembiayaan dan penyelesaian Husnul Yakin, dan anggota Customer Service Sri Ratna Ningtyas, kasir Yusa Carolina, accounting Ida Setio Wigati. Berikut bidang usaha BMT Lantasir Koperasi Syariah. A. Pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Lantasir. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi pembiayaan kerjasama usaha atau syirkah antara BMT sebagai pihak pemilik dana, sahibul mal, dengan pihak pengelola dan mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana. Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan di BMT antara lain: 1. Pembiayaan murabahah. Sistem pembiayaan dengan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, di mana penjual dalam hal ini adalah bank harus memberikan tahu harga pokok yang diberi dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Kemudian, nasabah dengan pembayaran dibayar saat jatuh tempo. Selanjutnya, pembiayaan ijarah. Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Bentuk pembiayaan ini adalah salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Selanjutnya, pembiayaan al-qard atau multijasa. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi qard antara lain sebagai pinjaman talang haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang terakhir, simpan wadiah atau tabungan. Yang keempat, simpanan wadiah atau tabungan. Simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syariah dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, miliat giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil, pihak yang dititipkan bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank. Yang terakhir, simpanan berjaga mudharabah atau deposito. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dana dan bank syariah serta unit usaha syariah.
Deposito merupakan bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungannya. Dalam pengoperasiannya, setiap lembaga memiliki produk yang menjadi andalan suatu lembaga tersebut, seperti halnya di BMT Lantasir Kota Kediri yang memiliki beberapa produk, baik produk tabungan maupun produk pembiayaan. Adapun permasalahan di lapangan, yaitu masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang lembaga keuangan syariah. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui lembaga keuangan syariah, sama halnya dengan lembaga konvensional. Di BMT Lantasir Koperasi Syariah, permasalahan salah satunya yaitu bagaimana kesehatan atau kinerja keuangan pada BMT Lantasir Koperasi Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/MUKM/5/26 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau koperasi ditinjau dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dalam menanggapi permasalahan yang ada di BMT Lantasir Koperasi Syariah, pihak koperasi memiliki strategi untuk menangani masalah tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio keuangan di lembaga yaitu kinerja keuangan. Setelah lapangan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan serta dilakukan dengan proses dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta atau kekayaan, kewajiban atau hutang, dan modal atau ekuitas dalam neraca yang dimiliki. Kemudian akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha laba rugi yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan, di antaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan profitabilitas atau rentabilitas. Khususnya, dalam penelitian ini berkaitan dengan data yang diperoleh untuk rasio aktivitas selama periode pengamatan tidak memenuhi. Sebagai sebuah lembaga keuangan non-bank untuk mengetahui keberhasilan koperasi syariah dalam menjalankan usahanya dapat dilihat dari kinerja keuangan yang diperoleh, yaitu melalui laporan keuangan bagi BMT. Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi posisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan yang disajikan. Dari neraca yang diperoleh, terlihat adanya kenaikan hutang lancar pada tahun 2018 sampai 2019.